salam jumpa bersama saya Siska Oktaviani dalam acara Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Kali ini kita akan mengupas tentang kesehatan gigi dan mulut. Memang masalah ini kadang dianggap sebelah mata. Padahal bila dilihat dan dicerna lebih dalam, efek yang dapat ditimbulkan cukup banyak. Salah satunya adalah penyakit jantung. Untuk mengetahui lebih jelas dampak dari gangguan gigi, gusi, dan mulut, kita akan membahasnya bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Permasalahan gigi dan mulut seringkali dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Umumnya, masyarakat baru peduli dan pergi ke dokter gigi bila gigi terasa sakit. Padahal, permasalahan gigi dan mulut bila tidak ditangani secara serius dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Artinya, kesehatan gigi dan mulut sedikit banyak menentukan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Gigi, gusi, dan mulut merupakan satu kesatuan. Dan ini berfungsi untuk kesehatan tubuh secara umum. Karena fungsi utama dari gigi, gusi, dan mulut itu untuk membantu proses pengunyahan, atau makan ya, di mana makanan ini sangat diperlukan oleh kesehatan badan kita. Selain itu, gigi, gusi, dan mulut juga berfungsi untuk membantu bicara, yang diperlukan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya ialah untuk kosmetika atau estetika, penampilan, di mana ini untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ya, tentu saja karena gigi yang tidak terawat, kondisinya memburuk sehingga banyak terjadi infeksi. Infeksi ini dapat menyebar ke seluruh organ tubuh yang lain. Biasa disebut fokus infeksi. Selain itu juga kondisi gigi yang buruk itu menyebabkan fungsi pengunyahan yang seperti tadi saya jelaskan terganggu, sehingga makanan yang masuk ke dalam badan kita itu ke dalam lambung kita tidak dikunyah dengan baik dan akan mengakibatkan kerja lambung yang berat. Sampai pada saat ini tuh agak minim ya dibandingkan dengan kesadaran tentang kesehatan umum. Mungkin ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya informasi pada mass media seperti misalnya TV, koran ataupun majalah. Selain itu, penyakit gigi itu pada tahap awal tuh tanpa keluhan. Jadi kalau lubang masih kecil, biasanya tidak ada keluhan. Pasien umumnya datang ke dokter gigi itu dengan rasa sakit dan penyakitnya juga sudah lebih lanjut. Yang lainnya adalah faktor rasa takut yang berlebihan pada saat berobat ke dokter gigi. Sehingga pasien kalau belum sakit, enggak datang ke dokter gigi. Selain itu juga biaya pengobatan gigi relatif lebih tinggi dibandingkan kesehatan umum karena pada gigi itu kita menggunakan bahan-bahan misalnya untuk bahan menambal. Gigi yang tidak terawat dapat menimbulkan berbagai macam gangguan mulai dari gigi berlubang, karang gigi, dan penyakit gusi berdarah. Yang terparah adalah bila kuman dan infeksi itu telah menyebar melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, ini sebetulnya banyak sekali gangguan yang dialami gigi, gusi, dan mulut ya. Mungkin saya di sini membatasi kasus-kasus yang sering saya temui, terutama di Poli Gigi Rumah Sakit Borromeus. Yang paling sering terjadi itu adalah gigi berlubang, biasa disebutnya karies dentis. Mungkin saya akan jelaskan dulu sedikit mengenai anatomi gigi. Gigi kita itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling luar ini adalah namanya lapisan email. Kemudian di dalamnya ada lapisan dentin, dan yang terakhir ini adalah rongga pulpa di mana di dalamnya terdapat pembuluh darah dan syaraf. Apabila karies itu hanya terjadi pada email, maka biasanya tidak ada keluhan. Bila karies itu kita biarkan sehingga mencapai dentin, biasanya di sini sudah ada keluhan sensitif atau linu bila ada rangsangan makanan atau minuman yang manis ataupun dingin. Kalau kita biarkan, maka karies itu akan terus sampai ke rongga pulpa, di mana di sini terdapat pembuluh darah dan syaraf sehingga pasien akan merasa sakit berdenyut. Itu yang karies gigi ya. Apabila kita biarkan terus, maka infeksi berjalan tuh sampai ke ujung akar gigi, sehingga akan terjadi apa yang disebut abses atau terbentuk nanah. Nah, selain penyakit karies dentis tadi, ada juga kelainan pada gusi, atau yang disebut juga dengan gingivitis, radang gusi ya. Gusi sehat itu biasanya berwarna merah muda, tidak mudah berdarah dan tidak sakit.
pada saat terjadi gingivitis atau peradangan, maka gusi tampak berwarna merah, kemudian mudah berdarah dan membengkak. Gingivitis ini kalau kita biarkan maka akan menjalar terus ke bagian dalam, yaitu ke jaringan periodontal. Periodontal adalah jaringan antara perekatan antara gigi dengan tulang. Nah, periodontitis ini, peradangan pada jaringan periodontal ini kita sebut periodontitis. Nah, periodontitis dan gingivitis bila kita biarkan terus akan terjadi abses yang kita sebut gingival abses atau periodontal abses. Selain dua penyakit itu ada juga yang lain, yaitu adanya karang gigi atau kalkulus. Jadi ini sih sebetulnya kelainan ya, di mana kotoran pada gigi yang tidak dibersihkan dalam waktu lama sehingga terjadi kalsifikasi atau pengerasan dari ludah kita yang mengandung kalsium. Nah, karang gigi ini tingkat kekerasannya berbeda-beda tergantung lamanya karang gigi ini terbentuk. Pada tahap awal biasanya karang gigi itu tidak ada keluhan. Tapi kalau kita biarkan maka dapat terjadi juga kelainan pada gusi dan jaringan periodontal. Ya, selain tadi karies dentis, gingivitis, periodontitis dan adanya kalkulus, ada juga abrasi gigi. Ini sebetulnya kelainan gigi yang umumnya disebabkan kesalahan cara menggosok gigi. Biasanya terjadi pada leher gigi terbuka ya, emailnya hilang karena tadi salah menggosok gigi, sehingga pasien datang dengan keluhan linu di seluruh regio gigi itu. Ya, nyeri atau linu di seluruh leher gigi. Selain abrasi juga kita temui juga ada kelainan ini sendi rahang. Biasanya pasien datang tanpa adanya gigi yang rusak, dia hanya mengeluh sakit di bagian wajah, kadang-kadang sampai ke mata atau sakit kepala. Lalu ada keluhan sulit membuka mulut lebar. Lalu pada saat buka tutup mulut juga ada bunyi-bunyi, dan yang paling parah sulit mengunyah. Ya, terus ada lagi kelainan gigi yang lain yaitu crowding atau gigi berjejal. Ini umumnya disebabkan karena hubungan antara ukuran gigi dengan besarnya rahang tidak sesuai. Memang kadang-kadang kalau crowding ini sebetulnya tidak ada kelainan, tidak menyebabkan sakit ya. Cuma karena sulit dibersihkan di daerah tersebut, maka biasanya dapat terjadi juga karies dan penyakit-penyakit gigi yang seperti tadi saya sebutkan. Ada lagi yang tidak kalah, yang sering terjadi juga yaitu gigi belakang yang tumbuh gigi paling belakang ya. Gigi disebutnya impacted ya. Gigi 8 yang gigi bungsu yang sering tumbuh, kadang-kadang ada keluhan, kadang-kadang tidak ada keluhan. Jadi pasien umumnya datang dengan keluhan sakit dan bengkak pada bagian belakang. Dilihat giginya tidak ada kelainan, tidak ada lubang, tidak ada kelainan. Itu biasanya proses pertumbuhan gigi. Bila gigi ini tumbuhnya baik, berdiri tegak ya, biasanya keluhan itu hilang dengan sendirinya setelah proses pertumbuhan selesai. Yang jadi masalah apabila gigi ini tumbuhnya miring, bahkan ada yang melintang. Nah, kalau pada kasus seperti ini biasanya sakit itu hilang timbul, bengkak. Jadi pasien harus diberi antibiotik. Kalau kita tidak hilangkan penyebabnya yaitu dengan pencabutan yang tentunya saja karena terpendam ya, memerlukan pencabutannya dengan operasi kecil yang kita biasa sebutnya odontektomi. Yang saya alami sendiri sih meningkat ya. Mungkin karena sekarang tuh kesini tuh kita lihat makanan sehat tuh sudah mulai kurang yang dikonsumsi oleh masyarakat karena lebih banyak makanan-makanan yang tidak sehat yang ada ya. Misalnya makanan-makanan yang siap saji itu tidak sehat untuk gigi. Selain itu juga mungkin makanan yang lengket dan manis yang semakin banyak di pasaran ini. Nah, selain itu juga pada saat ini orang tua yang sibuk sehingga sekarang ibu-ibu juga kebanyakan bekerja ya. Jadi untuk mengasuh anak biasanya diserahkan kepada babysitter, di mana pendidikannya lain ya dengan orang tua. Karena pendidikan untuk kesehatan gigi dan mulut ini sebaiknya kan kita berikan pada usia dini, pada anak-anak. Karena akan dibawa sampai dia dewasa. Misalnya mengkonsumsi makanan yang sehat, cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Itu mungkin penyebab kenapa makin kesini kesehatan makin banyak prevalensi meningkatnya penyakit gigi dan mulut. Berdasarkan hasil survei kesehatan nasional pada tahun 2004, tercatat 1.248 orang meninggal akibat sakit gigi.
Di Indonesia, angka keluhan sakit gigi juga cukup tinggi, yaitu 1,3% atau 2.620.000 penduduk per bulannya. Namun, dari jumlah itu, hanya 13% yang melakukan pengobatan ke rumah sakit. Sedangkan sebanyak 69,3% berusaha mengobati sendiri dan sisanya tidak berobat sama sekali. Padahal, sakit gigi dapat mengganggu aktivitas penderitanya. Yang dapat mengalami kelainan gigi dan mulut itu semua usia sejak mulai masa pertumbuhan gigi. Pertumbuhan gigi ini dibagi 3 bagian ya. Ada pertumbuhan gigi susu, kemudian gigi campuran, dan gigi dewasa. Gigi susu itu mulai tumbuh pada usia 6 bulan sampai 2 atau 3 tahun. Kemudian gigi campuran itu dari 3 tahun sampai 12 tahun. Dan di atas 12 tahun itu adalah gigi tetap. Jadi sejak ada gigi ya bisa terjadi kelainan gigi dan mulut. Merawat gigi ini sebaiknya dilakukan sedini mungkin ya pada masa kanak-kanak, bahkan pada ibu hamil, usia kandungan ya. Disarankan ibu-ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D supaya menguatkan tulang dan gigi. Pada masa kanak-kanak tentu saja kesehatan gigi dan mulut ini orang tua sangat berperan penting. Pada ibu hamil pada janin itu sudah mulai adanya pertumbuhan gigi. Jadi dengan ibu mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium, kita harapkan gigi anak tersebut akan menjadi kuat. Pemirsa, dengan tayangan tadi Anda kini mengetahui pentingnya menjaga kesehatan gigi, gusi, dan mulut. Pada episode selanjutnya, kita akan mengetahui lebih lanjut penyebab dan penyakit apa saja yang berkaitan dengan gangguan gigi, gusi, serta mulut. Saya Siska Oktaviani, sampai jumpa.